saya sendiri nih ya sebagai vokalis, Bang Denny sebagai gitaris, Bang Ukon. Abang apa Mas nih? Apa udah? Bebas lah, bebas. Bebas, abang aja, Bapak. Bang Ukon sebagai basis, Bapak James gitaris. Bapak James apa gimana? James Bond atau James siapa nih? Siapa namanya Pak? Bapak namanya siapa? Bener dia anggap guyon. Bener dia anggap guyon. Kenalkan, saya Rizky sebagai apa ya? Kadang ya saya merangkap lah. Apa aja saya pegang. Kadang saya ngeruting kabel, kadang megang apa namanya? Ya kamera juga, pokoknya semuanya saya pegang, saya kerjain. Saya mau tanya, Canda Nada itu kapan sih berdirinya? Mulai berdirinya tuh sejak kapan ya? Siapa yang jawab? Canda Nada tuh berdirinya akhir tahun lalu ya. Tepatnya tuh di bulan akhir November ya, di musim hujan November. Oh, oke. Terus kenapa diberi namanya tuh Canda Nada sih? Canda Nada. Canda Nada. Kenapa diberi nama itu? Ya, kenapa namanya Canda Nada? Ya kalau dalam KBBI itu canda kan senda gurau. Nada tuh susunan nada yang ya kompleks lah, banyak yang nggak terbatas gitu. Kenapa namanya Canda Nada? Yaitu kita ini orangnya sebenarnya banyak guyon gitu, nggak pernah serius gitu. Iya, dalam internal kita tuh pokoknya apapun isinya guyon semua. Awet muda ya jadinya ya. Iya. Gitu. Kerjanya bercanda tuh. Iya. Jadi jangan dibawa serius, santai aja. Ya terus kalau ya kita mau konvertin atau dia bukan konvert, disambungkan dengan nada. Ya semoga dengan dari kita yang guyonan ini bisa menghasilkan suatu karya berupa nada, berupa lagu gitu. Ya seperti itulah. Sobat nama dari Mas Kiki. Terus langsung aja proses perjalanannya gimana nih? Proses perjalanan mau mulai? Tunggu dari gua dulu aja ya. Dari gua. Tadi kan ditanya awal berdiri itu tahun lalu ya, 2019 November, di akhir November itu berdirinya Canda Nada. Jadi gini, sebenarnya sih kalau gua tuh sama Kiki tuh teman masa kecil, teman sepermainan. Kalah bayi ya, bayi nggak segini. Jelibin, masih jadi jelibin. Ya dari zaman kita SD lah ya, SD. Cuman kita SD, SMP, SMA nggak pernah bareng. Tapi ya teman sepermainan. Ya dari mulai SMP tuh kita udah suka bermain musik lah. Kita udah punya band. Ya dulu juga sempet kita ada ngeluarin single. Tiga single ya, 3 single. Cuman dulu kita tuh alirannya punk rock. Dan kita vakum di akhir sekitar tahun 2010 ya Maya? 2010 ya? Enggak, 2011. Oh sebelum itu ya? Oh berarti ya 2009 ya, pokoknya antara itu deh, kita juga lupa karena udah lama juga, maklum nih. Ya udah terakhir 2009 tuh kita tuh zaman SMA tuh kita udah punya beberapa lagu. Dulu tuh lagu sebenarnya ada, kalau dihitung tuh ada 15 ya Maya, lebih ya. Cuman alirannya punk rock semua. Alirannya tuh ya punk rock lah, model-modelan kayak Superman is Dead, Blink-182, Sum 41 ya kayak gitu. Ya lagu-lagu cadas. Ya, liriknya tuh bahasa-bahasa itu marginal gitu, bahasa-bahasa yang ya termarginalkan lah. Cuma ya seiring berjalannya waktu kita dulu kehilangan dua rekan kita, ya udah almarhum. Pertama basis kita Duta Hari Mulya, lanjut disusul backing vokal kita Gia. Ya dari situ kita ya udah vakum, udah lama nggak ketemu juga. Gue udah lama nggak megang musik. Udah lama tuh megang dari 2000 itu 2009 sampai pada akhirnya 2019 itu kita baru ketemu lagi sama. Sebenarnya sih ketemu sering. Emang sebenarnya proyekan ini sebenarnya udah lama. Cuma karena kita
sama-sama sibuk, punya kesibukan masing-masing ya. Gue udah berkeluarga, udah punya kerjaan juga gitu. Jadi ketemu ya dulu tuh setiap hari ketemu. Ini ketemu tuh cuma sebulan sekali. Ya cuma ya masih ketemu lah. Kita tuh udah rencana ya, Ma ya. Rencana mau bikin proyekan gini. Cuma ya baru terrealisasi ya akhir tahun lalu gitu. Cuman kita mau ngerubah. Gue tuh ditantang sama Kiki. Den, lu bisa nggak bikin lagu kayak gini? Wah, gue kagak bisa bikin lagu kayak gitu. Cuma ya pelan-pelan akhirnya ya bisa juga gitu. Syukur ya dengan karya kita ini gitu. Coba dari Kiki mau tambahin kali. Iya, sebenarnya ngasih challenge buat diri dari diri gue sendiri sama Denny gitu. Kayak yang tadinya sebelumnya kita bikin lirik lagu yang apa sih? Karena kita masih muda kali ya, jadi emosinya masih menggebu-gebu. Iya gitu loh, masih yang apa sih? Masih yang terlalu frontal, masih yang terlalu arogan. Karena kan emosinya masih oh iya. Ya samping berjalannya waktu, kedewasaan itu kan tumbuh tuh. Semakin dewasa semakin agak sedikit bijak mungkin gitu loh. Karena apa sih? Ya itu udah proses alami lah, setiap manusia kan gitu. Iya terus akhirnya sekarang udah mulai apa? Karena gue dari dulu sejujurnya gue suka baca kata-kata kayak apa sih dengan kata-kata puisi-puisi atau gitu-gitu tuh sudah nggak asing gitu di telinga gue. Pengen punya lagu atau nulis tuh dengan kata-kata kayak gitu. Emang berhubung waktu itu kita punya grup band yang agak sedikit keras kan nggak mungkin juga. Udah cuma kesimpan aja gitu di otak, kesimpan ke otak. Tuh jauh perjalanan waktu jauh ketemu lagi Denny. Gue kasih referensi lagu yang ya banyak sekali lah yang bisa dibilang sekarang sih apa sih musik indie atau folk ya. Ya antara itulah. Folk lirik yang kuatnya dia tuh di apa sih? Di syair-syairnya, di instrumen-instrumennya. Ya sengaja untuk menantang aja gitu kayak lu bisa nggak bikin lagu kayak gini? Karena apa sih cari diksi-diksi kalimat yang satire yang jadi berprosesnya tuh bener-bener bikin kepala nyut-nyutan gitu loh untuk cari sebuah lirik aja tuh yang apa ya akar-akarannya tuh banyak gitu loh. Nah itu kayak proses yang nikmat gitu loh. Proses gue ngerasain nikmat yang pusing-pusingnya ya kayak apa ya mungkin terganggu juga kali psikologi sih yang suka penderitaan gitu. Penderitaan mikir tapi ya bukan penderitaan menyakiti diri gitu. Karena nikmat gitu proses berpikir itu nikmat gitu. Kayak semakin apa sih ya bikin otot-otot di leher tuh semakin tegang gitu. Ya lanjut. Sedikit flashback lagi ya ke masa lalu lah. Ya kita tuh kita udah ngamen ya. Kita ngamen kemana-mana, ngamen dari metro ke metro, dari rumah ke rumah. Kita pernah main di Bulungan juga. Dia berdua nama itu namanya apa lupa ya? Bukan Wapres, tetangganya Wapres. Wapres pernah. Itu 2000 berapa ya? 2008 apa 2009 gitu? Ya belum. Kan kita baru. SD, mohon maaf 2008. Ya sedikit flashback lah. Ya itu sih ya buat apa ya? Ya kita buat yang biar nanti mental kita biar tahu juga gitu. Sebenarnya sih bukan nyari recehan ya sebenarnya. Bukan nyari recehan tuh ngamen kita dari metro ke metro. Iya. Sama di susup nasi. Ya betul. Lah kan tujuan kan gua ngamen itu untuk makan. Iya. Bukan untuk memperkaya diri. Iya. Ya mungkin Kiki bisa ceritain juga itu enggak. Makin mau ngomong. Lu mancing. Lebar pertanyaannya. Kan kembali ke masa lalu nih Pak ceritanya. Iya, flashback ya gitu. Dulu tuh nama band kita ganti-ganti. Dulu tuh awalnya Gak konsisten gitu ya? Enggak. Tergantung genre ya. Namanya Kopi and Smoke. Iya, Kopi and Smoke. Kopi and Smoke rokok. Dulu kita tuh gila buat ginian. Nggak putus itu. Ya juga sebenarnya ini sumber inspirasi buat kita dulu. Selain kamar mandi. Selain kamar mandi maksudnya gimana tuh? Duduk. Oh iya. Inspirasi ini. Iya, pernah namanya kimchi juga, pernah gaji di kaktus padahal dengan orang yang sama gitu. Nggak ada perubahan di setengahnya. Ya begitulah. Ada tambahan lagi nggak? Nggak ada. Sampai akhir kan? Pokoknya kita juga
Jalanan Nada. Ya dulu kita juga pernah ngumpul antar pengamen-pengamen se-Jakarta, se-Jabodetabek pernah ngumpul. Kita ikut apa? Dulu audisi festival musisi jalanan. Ya. Itu dari ribuan, dulu kita kesaring sampai 50 ya. 50 itu juga bawain lagu sendiri juga. Itu tuh sampai dapat gitar 3, terus sampai kaos, banyak lah dulu. Gitulah. Ya sama gigi, ya gitulah, biasa pensi lah gitu. Main lagi? Enggak. Oh ya ada cukup. Masih banyak. Kok Anda tahu ya Pak? Bertanya masih banyak. Nah, ini ngomong-ngomong lagu Canda Nada ini ada berapa sih? Ada berapa lagu? Yang saya tahu kan baru Rasuk Raga ya. Nah, sebenarnya itu ada berapa lagu sih? Lagu Canda Nada? Ada kurang lebih materi yang siap itu 10. Sisanya tuh masih yang ada dapat setengah ya, kayak baitnya baru setengah, terus masih belum diinin lagi. Kalau emang semuanya sih di total semuanya sih mungkin hampir sekitar 80-an kali. 80. Wah, itu dari kapan kita inginnya tuh? 80. Tapi masih di otak. Belum dituangin. Gitu. Enggak ya, kurang lebih sekitar 20-an lah mungkin. Tapi yang sudah siap, benar-benar siap itu sekitar 10-an. Sedang lagi proses recording dan lain-lainnya, kebutuhan ya kesiapan semuanya lah. Ya kemarin baru berhasil, baru kita take itu 2 gitu. Ya kalau sisa-sisanya lagi ya nanti kalau ada uang produksinya berjalan kita produksi. Gimana? Jadi yang lebih banyak menciptakan lagu di Canda Nada itu siapa? Yang di sini kita bukan main banyak-banyakan. Okay. Jadi kita tuh satu sama lain sharing. Jadi kita bisa gini, Kiki punya dapat instrumen, ya, dia ngasih ke gua, nanti gua olah cari syairnya, atau kebalikannya kayak gitu. Kiki punya materi kayak puisi itu atau cerita kayak cerpen lah, itu nanti gua tinggal ngerangkumin, iya jadi lirik, itu dan sebaliknya kayak gitu. Gue sama dia tuh kayak udah kawin gitu. Nah ngomong-ngomong nih, ini maaf, yang masih single siapa, yang udah berkeluarga siapa? Karena ada keterkaitan sama pertanyaan selanjutnya. Lo wajib tahu, jangan pura-pura single ya. Nanti tahu-taunya itu masih single ya. Kali ada yang mau daftar ya kan? Nah mungkin ada para lelaki yang mau daftar, mau jadi pacarnya, atau para wanita yang saya kok suka sama yang baju hitam atau putih. Nah lo, ayo. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Loh saya kan nanyanya ke personilnya, bukan ke saya ya. Jangan dibalikin Pak. Ayo, siapa yang masih single? Ya enggak, saya nggak nanya Bapak. Saya nggak nanya Bapak Denny. Loh ini kopi Pak tersedia. Siapa yang masih single? Nia mungkin sudah berkeluarga. Kayaknya muka-mukanya masih single ya. Iya, single. Coba tebak, masih single apa nggak kira-kira? Komen deh di bawah kalau gitu. Kalau berkeluarga, iya. Berkeluarga belum, tapi sudah tidak single. Yakin gitu ya. Kurang lebih gitu. Masuk kan? Ya gitu. Apa ya? Kuasa ngomong nih Pak. Mbak gimana Mbak? Ya kalau gue sih single aja dulu. Masih single dulu? Iya. Iya single. Kalau mau double ribet nanti. Bapak Denny? Kalau gue alhamdulillah udah berkeluarga. Oh. Gitu. Anak alhamdulillah 2. Cuma kalau di luar single ya. Kagak. Karena anaknya nggak dibawa Iya, ya iya. Pak. Iya. Gue tuh bingung sama gue loh. Gue apa ya? Gue sudah berkeluarga. Dan sudah mau punya calon lagi sih. Oh iya dong. 2 dong. 2 anaknya. Mau 2. Tapi belum kan Pak? Almarhum kan 1.
Berarti ini yang sudah berkeluarga 2, yang hitungannya masih single lah ya. Walaupun ada yang ngetekin masih single ya Nia ya. Oke. Iyalah, kan selama janur kuning belum melengkung, Pak Rizky iya betul ya. Jadi masih dianggap sama. Ya kan belum ada di KUA ya kan. Nah ya udah. Oke, next pertanyaan lah kalau gitu. Keluarga gimana tanggapannya tentang kalian bermusik seperti ini? Support gak sih? Atau ada yang bilang jangan nanti jadi sibuk nggak bisa ngurusin keluarga, atau nanti kamu lebih fokus ke sana lupa sama sana sini, gimana? Ya kalau nggak ada dukungan dari keluarga mungkin nggak jadi banyak lagu gitu. Ya justru faktor keluarga itu yang ngedukung, yang support, yang selalu ngedukung. Ya walaupun tidak secara verbal tidak keluar gitu, tapi dari sikap, dari perilaku dia selalu mendukung. Apa deh? Kalau ngedukung ya ngedukung. Ngedukung ya? Ya walaupun nggak ngedukung juga tetap jalanin. Iya. Itu kan. Tapi sejauh ini ngedukung. Ya alhamdulillah. Ngedukung ya? Ya alhamdulillah. Kita kalau mau kita lakuin, ya kita mau ya lakuin aja. Itu lu minta dukungan apa paksaan? Oh nggak ada. Ya, sejauh ini ngedukung lah, maksudnya kegiatannya juga belum banyak kan, sibuknya cuma kerja, jadi kalau ada kegiatan lain yang lebih positif, apa enggak gitu. Kalau udah sih ngedukung banget lah. Ya sama lah pasti, kalau aku juga alhamdulillah orang-orang terdekat pasti ngedukung, support banget, dan juga bisa jadi bahan inspirasi gitu. Ada 2 lagu inspirasi dari keluarga. Belum ya. Nanti tunggu tanggal mainnya aja. Iya. Gitu ya. Jadi ya pinter-pinter kita bagi waktunya aja, antara keluarga, antara kerjaan, antar teman, antar kita temen ini kita proyekan kita ini di musik gitu. Pinter-pinter kita bagi waktu aja. Nah ngomong-ngomong bagi waktunya gimana sih antara kalian kan bermusik nih sama pasti kerja juga dong. Nah bagi waktunya gimana sih, apalagi udah ada yang berkeluarga juga kan. Nah itu gimana sih bagi waktunya, apa mau kalau misalkan ada tetap misalkan nih nanti ada panggilan manggung tapi di sisi lain ada keluarga yang lebih harus diutamain gitu, misalkan entah atau ada yang sakit atau ada acara keluarga, itu seperti apa bagi waktunya gitu? Siapa dulu sih? Mungkin yang berkeluarga pastinya ya. Atau enggak juga. Apa bagi waktunya? Ya kalau untuk bagi waktu sih nggak ada formula khusus gitu loh. Yang terpenting adalah saling sih. Maksudnya dalam artian gini, setiap orang kan punya ada waktunya untuk kerja ya kerja, ada waktunya untuk keluarga ya keluarga, ada waktunya untuk nongkrong keluar ya nongkrong keluar, ada waktunya untuk yang apa yang hobi atau apa yang kita suka ya itu kita suka. Maksudnya dalam artian ada ruang-ruangnya sendiri gitu loh. Toh sesungguhnya kan ya masa hidup tentang kerja terus ya kan nggak gitu juga. Ya kayaknya nggak ada warnanya banget gitu loh. Itu kayak maksudnya itu sih nggak ada formula khusus gitu, dan kita semua tuh kayak saling, kayak misalkan tiba-tiba kita udah waktunya misalkan latihan, tiba-tiba Denny ngabarin sorry gue nggak bisa ada acara keluarga, ya udah ya latihan itu tetap berjalan ya tanpa Denny juga kita tetap berjalan. Atau ada misalkan siapa tiba-tiba misalkan kayak Nia nggak bisa sebagai vokalis, proses itu tetap kita berjalan gitu loh. Artian kayak yang satu nggak datang atau nggak jadi semuanya berantakan ya enggak, ya kita pada paham betul kok. Karena kan ini tujuan yang paling terpenting, ya gak usah kita tanyain lagi lah, ya keluarga udah pasti paling penting gitu loh. Iya, itu. Iya, ya kalau gak ada keluarga ya kita gak mungkin sebesar ini. Tolong ya, tolong. Minum dulu, oke. Disambung Nia ya, kalau Nia sih ngelihat yang berkeluarga aja kayaknya masih bisa disempetin. Nia kan cuma kerja nih kesibukannya, maksudnya pulang kerja pun masih langsung ketemu keluarga kan. Terus ya mungkin kan kayak gini weekend gitu kan, paling kita latihannya nggak terlalu nguras waktu lah dan masih aman gitu. Jadi keluarga tetap prioritas juga gitu. Masuk kan? Dari terakhir kan.
Apa ya? Apa ya? Enggak tahu. Kalau gue sih oh, Ih, sini aja nih. Enggak apa-apa. Miring dikit. Enggak apa-apa. Miring. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sodako. Oh ya, nggak apa-apa. Kali ini masuk ntar. Sponsor. Ya, ini le mineral nih, ya ntar. Masa iya sih, masa iya nih. Ada manis-manisnya. Lanjut. Oh, lanjut, Apa Bang. ini mau ngomong? Aduh. oh belum ya? Belum. Oh kirain udah. Ya Allah. Keep cool. Ya kalau bagi waktu sih nggak pakai dibagi ya. Iya nggak pakai dibagi. Tambah. Sekarang ngomong begini. Ya kira-kira seperti itulah. Oke. Ya, Ya, pokoknya gitu. begitulah. Ya begitu. Iya. Mm-mm. Jadi kalau ya kita sih gue ya, ini kan masalah gue ya. Ya kalau gue bisa berangkat, kalau enggak ya maaf, Iya. bisa datang. Iya, gue maafin. Tetap dimaafin kalau nggak bisa Udah berangkat. tenang aja. Ya jadi ya kira-kira seperti itu. Ya, ya udah kan? Udah nih, pulang ya. PR banget. Ya pokoknya kalian artikan sendiri aja lah ya dari Bapak Furkon itu tadi jawabannya apa ya? Oke. Oh nih udah Pak. Iya. Iya, ini yang terakhir katanya nih. Ya sama aja lah, yang penting kita pinter-pinter manage waktu aja. Toh kalau buat gua berkarya bukan cuma di sini aja, di luar pun kita bisa berkarya. Di kerjaan pun ada inspirasi, dapat lagu, tulis langsung kita kasih ke sini gitu. Lagi nongkrong sama teman-teman, dapat ide muncul, dapat langsung kasih ke sini. Di jalanan naik motor, ada ide langsung tuangin ke sini, kayak gitu sih. Kalau dari gua. Gua bawa catatan sekarang, handphone direkam. Ini kan zaman udah canggih lah. Jadi kita harus manfaatin itu. Nggak kayak zaman dulu kita susah ya buat kayak gini ya. Dulu kita ya nulis, dulu mah nulis udah. Tapi buat ngingetin ngerekamnya dulu tuh kita pakai kaset bajakan direkod gitu. Zaman tape recorder. Iya. Ya intinya pintar-pintar bagi waktu aja lah, asal porsinya sesuai gitu. Jangan ada yang di sini over gitu. Pokoknya ya pintar-pintar kita aja lah. Toh kita lakuin ini juga semua untuk keluarga. Pertanyaan terakhir nih ya. Kalau misalkan nih lagu kan udah mulai mau siap di go public lah ya. Nah kalau ada undangan nih gitu kan, saya mau undang dia nih, Canda Nada nih tampil di event saya. Siap gak kalian ditampil untuk di event-event nanti gitu kalau ada undangan? Mungkin cukup Oke. Ya wakilkan semuanya. Sah nggak kira-kira nih? Apa ya? Ya dibilang siap ya harus siap gitu loh. Karena kan kita sudah memantapkan diri untuk yang maksudnya serius. Ya siap nggak siap ya harus siap gitu. Maksudnya Martin yang harus ya bertanggung jawab gitu hasil karya kita sendiri. Gitu sebelum itu. Ya kalau memang nggak siap ya nggak usah direkod, kita buat konsumsi sendiri aja gitu. Kalau dibilang siap ya pasti siap lah, insya Allah siap. Insya Allah siap. Udah pada siap, nanti hubunginnya kemana ya? Ada ya? Ada. Ke Bapak Nahla Andika Fatoni. Iya ke situ tuh. Ada. Ada yang mau tambahin gak nih dari grup Canda Nada ini? Nah pesan-pesannya apa? Pesan-pesannya untuk penontonnya nih apa? Dari tadi pertama tuh ya gantian. Oh gantian. Bapak Furkon silahkan. Ya terima kasih. Pesannya ya rajin-rajin aja deh dengerin lagunya ya. Karena kayaknya buat suasana sendu oke, buat yang happy-happy juga oke gitu ya.
untuk nemenin ngopi-ngopi lah lumayan gitu. Sip. Kan Nia bilang lumayan gitu, ya memang bener lumayan daripada lumayan. Ya kan? Apa pesan-pesannya ya? Gue juga bingung sih pesan-pesan apa ya? Durasi. Iya. Ya apa sih? Jangan apa ya? Jangan tidur sembarangan aja lah. Jangan buang sampah sembarangan. Bingung dong pesan-pesannya apaan? Apa ya? Udah diwakilin sama Denny aja deh. Kalau pesan dari gue pokoknya pantengin terus aja, kita akan selalu insya Allah selalu berkarya gitu. Jadi kita emang gue agak sedikit flashback masalah Cana Nada gini. Cana Nada itu emang awal proyekan ini adalah gue sama Kiki lagi-lagi sebenarnya udah punya karya original, udah punya. Cuma kita itu mikir ya apa ya, kita harus manfaatin zaman sekarang tuh serba teknologi, bukan serba digital. Jadi kita harus manfaatin teknologi gitu. Jadi salah satunya dengan kita mengcover lagu di YouTube gitu. Jadi cara kita mengcover adalah kita untuk menarik penonton, untuk menarik subscriber gitu. Dulu pada awalnya kita tuh tujuannya mau ngeluarin original lagu setelah monetize gitu, setelah subscriber udah 1.000 di atas, minimal 1.000 dan 4.000 jam tayang sebenarnya. Cuma kita udah kelamaan lah, takut di kitanya udah lupa atau males gitu ya. Udahlah langsung aja lah. Kebetulan juga timingnya tuh pas banget sekarang cover tuh udah mau dilarang gitu. Jadi kayaknya coveran lagu juga akan kita hide kayaknya gitu untuk yang udah ya. Kita mohon maaf juga sama teman-teman vokalis yang udah datang ke kita. Kita ngucapin terima kasih udah mau join sama Cana Nada mengcover lagu gitu. Ya, kita juga mohon maaf lagunya kayaknya akan kita hide ya. Lagunya akan kita hide karena ya kita taat peraturan pemerintah gitu. Karena di Indonesia itu dilarang. Ya emang sebenarnya sekarang masih proses menggodokkan si RUU-nya itu gitu. Cuman kan kita antisipasi aja daripada takut kejadian yang nggak kita inginkan gitu ya. Udah kita sepakat untuk meng-hide coveran gitu ya. Gue ngewakilin teman-teman aja sih gitu. Terus juga dulu kan kenapa juga kita cover juga karena gue berpikir sama Kiki, kenapa kita tuh udah ya sibuk masing-masing juga, udah lumayan, bukan lumayan berumur, maksudnya ya udah kepala berapa Mai? Kepala 2 ya? 4 enggak lah, kita udah intinya udah lumayan, udah paruh baya lah. Kalau ngomong ya sebenarnya pengen gitu langsung dulu tuh dipatenin aja si ini gitu, pokoknya udah jadi grup lah gitu. Cuman kita berpikir lagi-lagi ya susah dengan kesibukan, ya udahlah kita berjalan aja, yang penting karya kita tuh bisa kita publish gitu. Ya pada akhirnya ya ketemu gitu dengan karakter suara yang cocok gitu dengan musik kita, warna musik kita. Ya, salah satunya nih gitu, alhamdulillah. Gitu. Jadi dari ada berapa talent Mai dulu Mai kalau di total? Nggak tahu loh. Ya sekitar berapa Gar? Ada 20 ya, 25, 20-an ya, 20-an ya gitu. Ya. Ya ada tambahan nggak? Nggak ada. Udah cukup ya? Cukup nih. Cukup. Ini dong, minta doanya ke penonton kalian nih. Ayo dong, minta doanya supaya ya kata-kata lah, minta doanya supaya lagunya sukses. Loh, gak gitu kali Pak Haji. Kalian berempat dong biar kompak. Maksudnya bukan doanya, kasih ucapan iya, harapan ke penontonnya supaya lagunya sukses seperti itu. Ayo Bin. Kami dari. Begitu ya? Boleh dong. Yang enggak, sebenarnya sih ya
terima kasih kalau sudah bisa diterima dengan apa ya? Ya bisa diterima lah intinya, bisa diterima, didengarin gitu. Ya kalau ada kurang-kurangnya ya maaf, saya manusia. Gitu. Ya apa ya? Ya apa sih Bin? Ya gitulah pokoknya deh. Ya minimal bisa didengerin, bisa diterima di kuping pendengar, itu udah kebanggaan sendiri buat kita gitu ya, buat yang karyanya dipublikasikan gitu kan. Udah itu aja sih, pokoknya makasih banyak yang udah support sejauh ini, yang udah mau dengerin lagunya. Dan jangan bosan-bosan untuk pantengin di platform-platform yang disebutin di bawah ya. Udah ya, pokoknya diwakilkan lah pokoknya. Oke, kayaknya cukup sekian ya untuk sekarang kalian kan berarti udah tahu ya tentang profil Canda Nada ini siapa. Oke, jadi nggak penasaran lagi, udah tahu statusnya juga. Oke. Berarti udah nggak ada yang saya mau yang ini, saya mau yang itu ya. Oke. Jangan gitu dong Pak. Maklum baru Pak, baru lagi Pak. Aduh lama Pak. Mohon maaf ya kalau ada kaku-kaku di awal. Jadi minta doanya. Ya Allah, iya. Aduh jangan dibahas lagi ya Pak, tolong. Minta doanya ya teman-teman supaya lagunya booming, sukses, banyak yang suka. Terus banyak panggilan kayaknya ya ke event-event. Semoga pada suka semuanya ya. Dan cukup sekian. Jangan lupa subscribe ya. Subscribe katanya kalau anak-anak kayak gitu ya. Subscribe. Like ya. Lagunya juga jangan lupa didengerin, terus di-download. Terus kayak gitu-gitu di Spotify, di Joox, di mana lagi? Di YouTube Canda Nada pastinya ya yang paling utama. Sip. Oke, jangan lupa like, komen dan sampai jumpa dan terima kasih. Dadah.